Hah? Sudah? Ini dibacakan saja atau gimana? Ini bacakan saja. Terus kalian jawab, mau atau gimana? Oh ya, share screen. Share screen, Apa? Kak. Share screen saja, Kak, pakai gambar. Apa kalau di share screen kayaknya bahaya deh. Enak saya. Gak apa-apa. Oh iya, Oh, ada terus. baca saja, Kak. Oke. Nah, suatu fungsi tubuh yang bertujuan untuk mempertahankan keenceran darah sehingga darah tetap mengalir dalam pembuluh darah dan menutup kerusakan dinding pembuluh darah sehingga mengurangi kehilangan darah pada saat terjadinya kerusakan pembuluh darah disebut A. Homeostasis, B. Hematopoiesis, C. Pembekuan darah, D. Hemoragik, E. Hemostasis. Nanti kalian jawab saja, nah. Recording in progress. Oke. Oke, Yang Kak. kedua, alat di bawah ini yang tidak digunakan dalam praktikum clothing time adalah A. Kertas saring, B. Lancet, C. Stopwatch, D. Kaca preparat, E. Jarum. Oke, yang ketiga itu praktikum yang bertujuan untuk mengetahui waktu perdarahan yang dibutuhkan untuk darah berhenti mengalir ketika terjadinya perdarahan disebut A. Clotting time, B. Bleeding time, C. Hemoglobin, D. Hematokrit, E. A dan B benar. 4. Yang merupakan faktor yang mempengaruhi jumlah leukosit adalah A. Umur, B. Jenis kelamin, C. Keadaan fisiologis. D, A, B, dan C benar, E, A, B, dan C salah. 5. Pernyataan yang benar mengenai hemostasis primer di bawah ini adalah A. Melibatkan pembentukan benang-benang fibrin, B. Terjadinya fibrinolisis, C. Melibatkan faktor koagulasi darah, D. Terjadinya sumbatan platelet pada pembuluh darah, E. Bersifat delayed response. Nomor 6 itu sel. Kalian pelajari gambar nanti itu trombosit. Selanjutnya, salah satu jenis kondisi yang berkaitan dengan trombosit adalah itu A. Hemofilia, B. Thalassemia, C. Vasokonstriksi, D. Trombositopenia, dan E. Thalassemia. Ekimosis. Nomor 8 itu titik-titik akan mengubah protrombin menjadi trombin. Nah, apa tadi yang akan mengubah protrombin menjadi trombin? Itu ada vitamin K, kalsium, trombosit, fibrinogen, atau trombokinase. Selanjutnya itu, ini saya gabung sih satu sesi dua. Nanti kalian pelajari semua supaya rata. Ini jangan dikasih ke siapa-siapa, jangan dibocorkan nah. Kak, baik, Kak. Oke. Selanjutnya itu ada sel darah yang berperan dalam pembekuan darah adalah eritrosit, trombosit, leukosit, monosit, E, C, dan D benar. Nomor 2 itu alat di bawah ini yang tidak digunakan dalam praktikum adalah A. Stopwatch, B. Kertas saring, C. Lancet, D. Pipet tetes, E. Kaca preparat. Oke, selanjutnya praktikum yang bertujuan untuk mengetahui waktu yang diperlukan darah untuk membeku disebut
A. Clotting time, B. Bleeding time, C. Hematokrit, D. Hemoglobin, E. A dan B benar. Siapa tadi One Way sama Kak Tiara nah? Siapa sama Kak Tiara tadi? Ada dikasih kalian? Apa itu, Kak? Kayak yang saya baca barusan, tiada? Ada beberapa, Kak. Taruh beberapa. Oke. Oke, jangan dibocor karena berat. Selanjutnya itu jumlah trombosit normal berkisar antara A 6.000 sampai 10.000, B 50.000 sampai 100.000, C 100.000 sampai 250.000, D 150.000 sampai 450.000, E 180.000 sampai 450.000. Selanjutnya pernyataan yang benar mengenai hemostasis sekunder di bawah ini adalah A. Dipacu oleh luka besar pada pembuluh darah dan jaringan lain yang melibatkan trombosit dan sistem koagulasi. B. Sistem kontrol agar tidak terjadi sumbat trombosit dan proses koagulasi yang lebih lanjut. C. Terjadinya fibrinolisis. D. Memiliki respon yang cepat. E. Dipacu oleh luka kecil pada pembuluh darah. Selanjutnya itu ada istilah pembekuan darah yang tepat adalah protein yang berperan dalam istilah faktor pembekuan darah. Istilah faktor pembekuan darah yang tepat adalah A. Protein yang berperan dalam pembekuan darah, B. Aktivator dalam hemostasis, C. Inhibitor koagulasi dan hemostasis, D. Protein C untuk pembentukan darah, E. Zat anti pembekuan darah. Oke, selanjutnya selain merangsang perubahan fibrinogen menjadi fibrin, fungsi dari trombin pada proses pembekuan darah adalah aktivasi menjadi protrombin, mengeluarkan faktor koagulasi darah, meningkatkan agregasi trombosit, merangsang pengeluaran vitamin K dan kalsium, mengaktifkan faktor yang menstabilkan jala fibrin bekuan. Selanjutnya, suatu keadaan di mana penderita mengalami darah yang sukar membeku disebut A. Hemoglobin, B. Hemoterapi, C. Hemofilia, D. Hematopoiesis, E. Hematokrit. Selanjutnya, alat pada gambar di bawah ini yang digunakan dalam praktikum adalah, jadi alatnya itu alat kertas saring itu digunakan di bleeding time nanti, oke? Nah, itu untuk pretestnya. Selanjutnya, untuk post-test. Itu sudah digabung, nah, jadi nanti kalian pilih-pilih saja. Kalian pilih-pilih, kalian pelajari semua, nah. Bentar. Nah, untuk post-testnya itu, berapakah jumlah faktor dalam proses pembekuan darah? A6, B7, C10, D12, E13. Nomor 2, berikut alat yang digunakan dalam praktikum bleeding time dan berikut alat yang digunakan pada praktikum bleeding time yang tepat. Itu ada A. Kaca preparat, B. Gelas objek, C. Jarum, D. Kertas saring, E. Termometer. Selanjutnya, sistem ekstrinsik mekanisme pembekuan darah dipicu oleh pelepasan faktor A3, B10, C sama faktor 10, D faktor 12, E faktor 11. Pada mekanisme pembekuan darah, sistem ekstrinsik dan intrinsik akan melalui jalur bersama, dimulai dari aktifnya faktor 10 jawabannya. Itu kan jalur bersama tadi. Jalur jarum pada praktikum clotting time digunakan untuk, jadi kegunaan jarum di clotting time itu untuk mengangkat darah untuk observasi terbentuknya benang-benang fibrin. Nah, selanjutnya itu pada penyakit von Willebrand,
merupakan kelainan genetik yang mengakibatkan gangguan pembekuan darah ditandai dengan fungsi trombosit yang tidak normal serta massa perdarahan yang memanjang. Jadi nanti pas dites perdarahan dia memanjang. Itu penyakit von Willebrand. Di bawah ini interpretasi normal bleeding time yang tepat adalah, kalau bleeding time itu interpretasi normalnya 2-3 menit. Clotting time akan memanjang pada pasien hemofilia karena adanya gangguan pada faktor koagulasi ke 8 dan 9. Jadi kalau faktor 8 itu dia hemofilia A, kalau faktor 9 itu dia hemofilia B. Faktor koagulasi yang berperan dalam stabilisasi jala fibrin itu adalah faktor ke-13. Stabilizing factor. Fibrin stabilizing factor itu faktor ke-13. Selanjutnya kondisi apakah yang dialami seseorang yang waktu perdarahannya meningkat. Jadi waktu perdarahan meningkat itu pada orang kondisi dengan trombositopenia. Selanjutnya reaksi awal pada sistem intrinsik pembekuan darah adalah konversi faktor 12 yang inaktif menjadi faktor 12 yang aktif. Itu di reaksi awal intrinsik. Soalnya definisi faktor koagulasi berikut menyebabkan seseorang mengidap hemofilia A. Itu adalah anti-hemofilik faktor. Bentar ya. Tadi sudah sampai nomor berapa? Ada yang catat? 12 kayaknya, Kak. Sudah tadi kelihatan? Tapi Kak kelihatan, Kak.
Bisa dijawab kira-kira? Insya Allah. Tapi ini tahun lalu sih. Cuma sudah diubah itu anunya. Maksudnya sama sama sisi satu yang sisi dua yang ini. Kak, pertanyaan yang nomor 5 tadi itu yang soal apa yang Apa yang menyebab apa? apa yang menyebabkan ginjal terangsang untuk mengeluarkan hormon. Apa-apa? Apa yang menyebabkan ginjal terangsang untuk mengeluarkan hormon untuk proses eritropoiesis. Apa coba itu, Kak? Mana itu nomor 5? Nomor 5. Ini transfer menggunakan hormon untuk eritropoiesis, peningkatan penyaluran penurunan penyaluran O2 ke ginjal. Kalau kalau NO itu, jadi NO itu dia menyebabkan pembuluh darahnya kita vasokonstriksi. Jadi NO itu NO itu terletak di bagian endotel. Nah, ketika sel darah kita berkurang, dia akan membuat vasokonstriksi pembuluh darah sehingga darahnya laju. Oke? Jadi jawabannya penurunan penyaluran O2 ke ginjal. Karena kalau penurunan O2 di ginjal berarti hormon yang darah yang mengangkut oksigen itu kurang. Nah, dia kirim sinyal untuk pengeluaran eritropoietin yang lebih banyak sehingga lebih banyak memasok eh, oksigen ke dalam ginjal. Oke? Oke, Kak, makasih. Oke, selanjutnya ini. Nah, eh, bentar. Coba jangan direkam. Bentar.
Oke, sudah. Oke, thank you. Sudah semuanya kan? Ada yang mau ditanya? Kalau dorong sebar, dorong-dorongnya sudah. Oke, janji Subarna kayak fatal sekali pernah terjadi di 2018 keluar yang asesnya. Iya, Kak, tidak, Kak. Oke, soalnya ada beberapa kamu yang tidak ikut pertemuan pertama kan, terus pertemuan tadi juga nggak ada, jadi kurang briefing. Iya, Makanya Kak. sebenarnya agak enak tadi mau kasih, cuma ya gak apa. Yang penting saling percaya saja, oke? Oke, makasih, Kak. Terima kasih, Oke, Kak. Baik, thank Kak. Terima you. kasih, Kak. Terima kasih, Kak Wayan. Kak. Oke. Gimana, Kak? Bye, Kak.